Kurikulum di Indonesia udah ganti 11 kali. Kok bisa? Gini-gini ceritanya. Berawal pada tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, dibuatlah kurikulum yang diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Pada masa ini, pendidikan masih bersifat politis, serta dalam fase orientasi dari pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Fokus dari kurikulum ini adalah pembentukan karakter yang bersifat merdeka serta berdaulat agar sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya. Kemudian, pada tahun 1952, dibuatlah kurikulum baru yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Ciri khas dari kurikulum 1952 ini adalah konsepnya yang tematik, serta guru-guru diharuskan untuk menghubungkan mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kurikulum 1952 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 1947. Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia diganti lagi menjadi Rencana Pendidikan 1964. Pada masa ini, konsep kurikulumnya adalah aktif, produktif, dan kreatif. Serta pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari krida, yang artinya setiap peserta didik diberikan kebebasan untuk berlatih kegiatan yang diminatinya. Lanjut, ketika Orde Baru, karena bergantinya kekuasaan, maka berganti pula kurikulum yang ada di Indonesia, yakni pada tahun 1968 diganti kurikulum di Indonesia menjadi kurikulum 1968. Fokus pada kurikulum 1968 ini adalah pembentukan mental yang kuat, berbudi pekerti, serta berkeyakinan untuk beragama. Dalam kurikulum 1968 ini juga terdapat correlated subject curriculum, yang artinya pelajaran pada tingkat dasar memiliki kolerasi terhadap pendidikan selanjutnya. Kurikulum tahun 1968 ini juga memiliki mata pelajaran yang bersifat teoritis. Pada tahun 1975, kurikulum di Indonesia diganti lagi menjadi kurikulum 1975. Alasan digantinya adalah karena pembangunan nasional. Metode pembelajaran, materi, serta tujuan pengajaran harus dirincikan dalam satuan pelajaran. Sehingga guru-guru pada masa kurikulum ini banyak menulis rincian tentang mata pelajaran yang akan diajarkan satu semester ke depannya. Pada masa kurikulum ini juga ilmu hayat dan ilmu alam digabung dan diganti namanya menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Sedangkan ilmu aljabar dan ilmu ukur diganti namanya menjadi matematika hingga sekarang. Pada tahun 1984, kurikulum di Indonesia diganti menjadi kurikulum 1984. Alasan digantinya adalah karena merasa kurikulum sebelumnya itu kurang efektif dalam mengejar pesatnya kemajuan yang ada di masyarakat. Sehingga kurikulum 1984 ini mengedepankan keaktifan siswa. Pada kurikulum ini juga diterapkan konsep CBSA, yakni cara belajar siswa aktif. 10 tahun kemudian, yakni tepatnya pada tahun 1994, kurikulum di Indonesia diganti lagi, namun pergantiannya adalah memadukan kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984, sehingga lahirlah kurikulum 1994. Pada masa ini, pemerintah menetapkan bahwa masa pendidikan itu bukan per semester, tapi per catur bulan. Diharapkan selama setahun dengan 3 kali catur bulan, peserta didik banyak mendapatkan pelajaran. Dan pada masa ini juga, SMP diganti namanya menjadi SLTP atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan SMA menjadi SMU atau Sekolah Menengah Umum. Kemudian pada tahun 2004, yakni ketika saya lahir, kurikulum di Indonesia diganti menjadi KBK, yakni kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum KBK ini mengandung 3 unsur pokok, yakni pemilihan kompetensi disesuaikan dengan spesifikasi. Kemudian adanya indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga, adanya pengembangan pembelajaran. Dan SLTP dan SMU diganti lagi namanya menjadi
SMP, dan SMA. Pada tahun 2006, KBK diganti menjadi KTSP, yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Hampir sama dengan kurikulum 2004, tetapi letak bedanya terdapat pada kewenangan penyusunan kurikulumnya yang bersifat desentralisasi. Pemerintah juga yang menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan guru diharapkan mampu mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan keadaan sekolah dan kemampuan peserta didiknya. Lanjut, yakni pada tahun 2013, kurikulum di Indonesia diganti menjadi Kurtilas, yang artinya Kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pendidikan karakter, sikap spiritual, dan sikap sosial. Ciri khas dari kurikulum 2013 ini adalah penilaiannya yang berbasis pendidikan karakter dan pembelajarannya yang tematik. Dan perlu diingat, pada masa kurikulum 2013 ini, guru hanya dijadikan sebagai fasilitator saja. Yang terakhir, yakni pada tahun 2022, kurikulum di Indonesia diganti menjadi Kurikulum Merdeka. Pada kurikulum ini, peserta didik dijadikan peran utama dalam pembelajaran. Selain memberikan ilmu pengetahuan, peserta didik juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya serta kreativitasnya. Harapan dari kurikulum Merdeka ini adalah semoga dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Ada juga yang sama dengan kurikulum 2013, yakni guru juga sama dijadikan sebagai fasilitator saja. Guru diusahakan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Karena apa? Sesuatu yang menyenangkan itu akan menjadi mudah. Oleh karena itu, peserta didik akan senang untuk mengikuti pembelajaran dengan enjoy. Pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini juga bersifat kontekstual dan lebih ke pengalaman serta kearifan lokal agar bisa diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian penjelasan tentang sejarah kurikulum di Indonesia dari awal kita merdeka hingga sekarang. Kira-kira menurut kalian mana nih kurikulum yang lebih efektif untuk negara kita, yakni negara Indonesia? Dan sampai jumpa.